Baik, selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan belajar linear programming pada pembahasan analisis sensitivitas. Seperti yang kita ketahui, pada sebuah model linear programming ini, model LP itu akan terdiri dari parameter dan variabel keputusan. Parameter sendiri itu merupakan koefisien yang ada pada fungsi tujuan, pada fungsi batasan, ataupun nilai Q dari batasan. Sedangkan kalau variabel itu kita gunakan untuk mewakili apa yang akan dicari nilainya. Nah, dalam model linear ini, model LP ini, parameter itu selalu diasumsikan konstan. Ini tujuannya untuk memenuhi sifat deterministik. Nilai parameter sendiri itu secara pasti sebenarnya susah untuk ditentukan. Nah, biasanya manajer atau pengambil keputusan itu memberikan nilai suatu parameter hanya berdasarkan hasil estimasi sederhana terhadap kondisi yang mendatang. Nah, kondisi inilah yang mendorong manajer itu untuk dapat melihat efek perubahan parameter terhadap solusi model. Perubahannya ini bisa berupa reaksi untuk mengantisipasi ketidakpastian nilai parameter atau reaksi terhadap adanya informasi baru. Nah, seperti tadi yang dinyatakan, parameter itu kalau dalam model linear programming, dalam model LP itu bisa satu di antara 3 kondisi yang ada ini. Jadi parameter itu bisa merupakan koefisien pada fungsi tujuan, bisa juga berupa nilai kuantiti dari batasan atau koefisien dari batasan. Nah, untuk mencari efek perubahan parameter, itu dapat kita lakukan dengan cara yang pertama melakukan penyelesaian ulang. Jadi Anda ngulang kembali seperti pada saat kita mau menentukan solusi optimal dari model LP gitu ya. Di awal ada inisiasi, kemudian kalau memang belum optimal Anda harus lakukan iterasi, demikian seterusnya. Atau kita bisa menggunakan analisis sensitivitas. Apa itu analisis sensitivitas? Nah, didefinisikan analisis sensitivitas itu adalah analisis terhadap efek perubahan parameter pada solusi optimal. Jadi, pada solusi optimal, solusi yang sudah Anda dapatkan itu, ya, kita kalau mau melakukan perubahan parameter, maka Anda tidak perlu melakukan penyelesaian ulang dari awal lagi. Cukup pada solusi optimal ini aja nanti yang akan kita cari solusi yang baru ya terhadap efek perubahan parameter tersebut. Nah, secara garis besar analisis sensitivitas itu ada 2, yaitu menggunakan grafik dan menggunakan tabel. Pada kesempatan ini kita nanti akan belajar melakukan analisis sensitivitas itu dengan menggunakan grafik. Ya, dalam hal ini nanti akan ada 2 hal yang akan kita pelajari bersama. Jadi ini nanti yang kita akan pelajari, analisis sensitivitas dengan menggunakan grafik. Ada 2 bagian yang akan kita pelajari bersama, yaitu yang pertama perubahan koefisien pada fungsi tujuan. Terus nanti yang kedua perubahan nilai kuantiti pada sebuah batasan. Jadi ada 2 hal ini yang akan kita pelajari dengan menggunakan grafik. Kita bicara yang pertama dulu, perubahan koefisien pada fungsi tujuan. Pada sebuah model linear programming, kita kan biasanya punya fungsi tujuan seperti ini bisa memaksimalkan atau meminimalkan ya dari suatu fungsi tujuan. Nah, kemudian dari sini kita ingin mencari range nilai koefisien fungsi tujuan ini sehingga nilai optimal variabel keputusan itu tidak berubah. Jadi koefisien tujuan yang dimaksud ini C1, C2 sampai dengan Cn ini. Kita ingin mencari interval untuk nilai-nilai koefisien dari fungsi tujuan ini
supaya nilai optimal dari variabel keputusan ini tidak mengalami perubahan. Jadi nilai optimalnya tetap, kan tadi kita sudah dapatkan solusi optimal, kemudian adanya perubahan pada parameter koefisien pada fungsi tujuan ini pasti akan menyebabkan perubahan pada kondisi yang ada. Nah, yang kali ini kita akan melihat, kita akan cari berapakah nilai range untuk C1 atau range untuk C2 atau untuk C yang lainnya, supaya nilai optimal variabel keputusan itu tidak berubah. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat langsung dari contoh ya. Jadi contoh, misalkan ini kita mau memaksimalkan nilai Z dalam dolar, di mana Z itu dirumuskan sebagai 40x1 ditambah 50x2. X1 itu variabel cangkir, X2-nya adalah variabel mangkok. Dengan batasannya ini adalah X1 plus 2X2 itu lebih kecil sama dengan 40 untuk jam kerja. 4X1 plus 3X2 lebih kecil sama dengan 120 untuk pon tanah liat. Dengan batasan non-negativitas, X1 lebih besar sama dengan 0 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, dari hasil ini kita dapatkan bahwa kondisi optimalnya adalah seperti ini. Jadi ini garis biru, ini adalah kurva dari X1 plus 2X2 sama dengan 40. Garis yang berwarna coklat ini merupakan kurva dari 4X1 plus 3X2 sama dengan 120. Dari batasan yang ada kita dapatkan ini adalah visible region-nya. Kemudian dari sini diperoleh bahwa titik optimalnya itu ada di titik ini. Di mana titik ini nilai yang diperoleh X1-nya itu sama dengan 24 dan X2 itu sama dengan 8. Dengan Z maksimalnya kita peroleh adalah 1360. Ini adalah solusi optimal. Nah, misalkan dengan kondisi yang seperti ini, kita ingin mencari batasan dari koefisien X1 supaya solusi optimalnya itu tetap. Jadi di sini saya ingin mencari kira-kira koefisien dari X1 itu berkisar di antara titik berapakah, di antara nilai berapakah, supaya nanti titik optimalnya ini tidak berubah. Nah, namun dengan kondisi ini, kalau yang kita lihat adalah pada koefisien X1, maka koefisien X2 dan titik optimal itu tidak mengalami perubahan. Jadi ini tetap ya, yang kita ubah hanya di salah satu koefisiennya saja. Kita sekarang mulai. Jadi awalnya ini, ya kita punya ini adalah tadi garis dari Z, sehingga kita dapatkan bahwa nilai Z-nya itu akan didapatkan Z optimalnya di titik ini dengan nilainya 1360. Terus kita mau lihat Z ini atau garis merah ini, itu kita bisa geser-geser kemana saja supaya titik optimalnya tetap ini. Jadi Z1 garis merah ini saya bisa mulai geser dari yang Z2-nya, yang garis warna biru, sampai dengan Z3 yang garis warna coklat. Jadi kalau saya buat ini, saya kemiringannya saya ganti-ganti gitu ya, maka tetap saja kondisi yang akan kita dapatkan titik 24,8 ini akan menjadi titik optimalnya. Dan nilai optimalnya tetap adalah 1360. Nah, sekarang kita mau lihat berapakah nilai C1 tadi supaya kondisi ini tetap terpenuhi. Nah, oleh sebab itu kita bisa lihat ini karena bicaranya pada kemiringan garis ya. Berarti kita bisa lihat dari persamaan fungsi tujuan dulu. Tadi kita punya fungsi tujuannya Z itu sama dengan C1X1 ditambah dengan 50X2. Maka dari sini saya bisa dapatkan bahwa X2 itu sama dengan Z per 50 dikurangi C1 per 50 X1. Ini kan kita dapatkan sebuah
persamaan linear ya, sebuah persamaan atau sebuah persamaan garis lurus. Nah, garis lurus ini punya gradien berapa, punya slope berapa? Slope-nya tidak lain adalah min C1 per 50. Nah, tadi dari batasan 1, kita bisa dapatkan, batasan tadi kan X1 plus 2X2 sama dengan 40. Kita mau melihat kemiringannya ini mulai dari garis yang pertama, batasan 1 sampai batasan 2. Berarti kalau dari batasan 1, saya bisa dapatkan bahwa X2 itu akan sama dengan 40 per 2 dikurangi setengah X1. Sehingga dari garis ini kita akan dapatkan slope-nya, kemiringannya adalah min setengah. Nah, dari dua slope ini, maka kita bisa dapatkan bahwa nilai C1 itu akan sama dengan 25. Ini kita sudah dapatkan satu batasan baru. Kemudian kita samakan lagi untuk fungsi tujuan dengan batasan yang kedua. Jadi dari fungsi tujuan ini tadi kita akan dapatkan ya slope-nya min C1 per 50. Dari batasan yang kedua, saya akan peroleh slope-nya adalah min 4 per 3. Nah, dari dua nilai yang ada ini, maka akan kita peroleh nilai C1-nya adalah sama dengan 200 per 3. Nah, dengan kondisi yang ini, maka kita bisa katakan bahwa range nilai C1 supaya tadi Z-nya itu tidak mengalami perubahan, titiknya itu juga, titik optimalnya juga tidak berubah, itu kita bisa buat nilai C1 ini berkisar antara 25 sampai dengan 200 per 3. Jadi artinya dengan Anda menggantikan nilai C1 itu di antara interval ini, maka profit dari mangkok ini kita bisa mengubahnya ya. Profit mangkok itu mulai dari $25 sampai dengan 200 per 3 dolar tanpa mengubah solusi optimal. Jadi solusi optimalnya nanti pasti tetap akan didapatkan X1-nya sama dengan 24 dan X2-nya sama dengan 8. Nah, range nilai ini akan berlaku hanya jika satu koefisien itu bervariasi sedangkan yang lainnya tetap. Jadi hanya berlaku apabila satu itu kita bisa ubah-ubah tapi yang lainnya tidak mengalami perubahan. Itu cara menentukan range koefisien dari fungsi tujuan. Nah, nanti Anda bisa coba ya, berapakah range untuk koefisien C2 ya, apabila koefisien X1 dan titik optimalnya ini tidak boleh berubah. Jadi nanti koefisien X1-nya tetap, titik optimal yang diperoleh juga tetap seperti yang semula. Kita mau melihat berapakah range untuk C2 supaya ini terpenuhi. Jadi kalau saya buatkan dalam bentuk bentuk pemodelannya ya, nanti berarti fungsi tujuannya memaksimalkan Z sama dengan 40X1 ditambah C2X2, terus fungsi batasannya tidak berubah seperti yang tadi, terus batasan non negativitasnya juga sama. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya nanti berarti dari fungsi tujuan awalnya ini Anda buat persamaannya dalam X1 sama dengan. Nah, nanti diubah dari yang ini, ubah menjadi X1 sama dengan. Kemudian dari sini Anda akan mendapatkan slope-nya. Terus dari batasan yang pertama, kita juga ubah sekarang. X1 sama dengan sebuah fungsi. Anda akan dapatkan slope-nya juga. Nah, dari dua slope ini nanti akan kita dapatkan berapakah nilai C2. Terus, langkah berikutnya adalah kita samakan dari fungsi tujuan dengan fungsi batasan yang kedua. Di sini juga kita akan dapatkan slope. Kemudian Anda samakan, sehingga dari situ kita bisa menentukan. Jadi, range nilai C2 itu akan terletak di antara dua nilai ini. Ya, silakan dicoba.
Terus kalau memang ada pertanyaan ya berarti Anda bisa melakukan diskusi melalui forum. Oke. Kita lanjutkan kondisi yang kedua, yaitu analisis sensitivitas dengan grafik, di mana kita melihat ada perubahan nilai kuantiti pada sebuah batasan. Ya, nilai kuantiti. Yang nilai kuantiti itu yang mana sih? Nih, kalau kita punya model umum dari linear programming itu, dari model LP, ini yang dikatakan dengan kuantiti itu, dari batasan. Jadi yang B1, B2, dan seterusnya itu ya. Nah, perubahan nilai kuantiti pada sebuah batasan, kita bisa menentukan juga nanti rentang sensitivitas untuk nilai Q. Di mana yang dikatakan rentang sensitivitas untuk nilai Q itu adalah rentang nilai Q di mana perubahan nilai Q tersebut tidak akan mengubah komposisi variabel dari solusi semula, termasuk slack variabel. Jadi yang jadi basic variabel ataupun non basic variabel itu akan tetap tidak mengalami perubahan. Misalkan aja ya dari contoh yang pertama tadi, kita mau melakukan perubahan dengan meningkatkan jam kerja dari 40 menjadi 60. Jadi tadi kan memaksimalkan Z 40x1 ditambah 50x2. Batasan pertama tadi kan x1 plus 2x2 lebih kecil sama dengan 40. Angka 40 ini mau ditingkatkan menjadi 60. Terus batasan yang keduanya tetap. Nah, kita mau melihat apa yang terjadi gitu ya dengan adanya perubahan pada nilai kuantiti ini. Kalau kita lihat secara grafik, ini grafik awal tadi. Jadi ini grafik yang awal, ini batasan kedua tidak mengalami perubahan. Ini batasan pertama, awalnya adalah X1 plus 2X2 sama dengan 40. Di mana di sini kita dapatkan daerah yang berwarna biru. Ini yang kita sebut sebagai visible region-nya. Nah, sekarang kita punya batasan itu berubah menjadi X1 plus 2X2 sama dengan 60. Jadi batasannya sekarang ini, bukan ini lagi. Sehingga visible region-nya akan berubah apa enggak? Ya pasti berubah ya, karena kan batasannya bukan ini lagi. Maka visible region yang terbaru itu tidak lain adalah yang biru ini ditambah dengan yang orange. Karena sekarang pembatasnya adalah kurva atau garis X1 plus 2X2 sama dengan 60. Ini dia. Ini adalah visible region yang baru. Nah, dengan visible region yang baru ini, maka secara otomatis yang akan menjadi titik optimalnya ya tidak lagi menjadi titik B ini. Berarti yang Z garis merah ini yang merupakan garis dari fungsi tujuan, ya kita harus geser lagi. Karena ini kan bukan lagi menjadi titik titik potongnya ya. Jadi Anda bisa lakukan pengecekan, ternyata sekarang akan kita dapatkan sebut aja ini sebagai B aksen gitu. Maka B aksen ini yang akan menjadi titik optimal yang baru. Dimana dalam hal ini B aksen itu tidak lain nilainya adalah nilai X1-nya sama dengan 12, nilai X2-nya itu adalah sama dengan 24, dan nilai Z maksimalnya kita dapatkan 1680. Itu kalau kita menggunakan grafik dengan perubahan dari salah satu kuantiti dari variabel dari fungsi batasan, maka Anda bisa akan dapatkan nilai yang baru ya, berarti ini ya, solusi yang baru, solusi optimal yang baru. Karena daerahnya juga mengalami perubahan. Nah, selain kondisi yang kini, kita juga, ini, titik optimal tetap X1 dan X2 walaupun nilainya akan berubah. Jadi tetap ya di titik perpotongan ini tapi ada perubahan nilai. Kita bisa menentukan ya
pada batasan Q berapakah, supaya nanti titik optimalnya itu akan tetap di titik yang tadi X1, X2 walaupun nilainya berubah itu tadi. Nah, cara menentukan range-nya itu pertama, ya, jadi dari batasan 1 tadi kita melihat kemungkinannya. Jadi X1 plus 2X2 sama dengan 40 ini, garis ini kan tadi yang diubah ya, yang 40-nya. Anda bisa digeser. Maksimal kita bisa gesernya itu sampai dia menyinggung titik E. Nah, maksimalnya ini. Nah, kalau dia menyinggung titik E, maka garis X1 plus 2X2 sama dengan 40 itu akan berubah menjadi X1 plus 2X2 sama dengan 80. Kalau ini saya geser sampai dia menyinggung pada titik E. Nah, kalau kita punya daerahnya menyinggung titik E ini, maka visible region-nya juga akan mengalami perubahan. Jadi awalnya yang berwarna biru ini, kalau garis ini, garis X1 plus 2X2 sama dengan 40, saya geser ke sana, maka visible region-nya akan menjadi yang berwarna kuning. Jika dia berwarna kuning seperti ini, maka kita akan dapatkan titik optimalnya juga akan mengalami perubahan. Jadi awalnya titik optimal di titik B, yaitu saat X1 sama dengan 24 dan X2-nya sama dengan 8, dia akan berubah menjadi titik E, yaitu saat X1-nya sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 40. Nah, jadi kondisi ini masih memungkinkan. Batasan dari Q-nya kita ubah dari 40 menjadi 80. Terus kita lihat dari sisi yang kedua. Nah, ini tadi kan digeser ke atas. Yang memungkinkan lagi supaya kondisinya ini tidak mengalami perubahan yang ini, Anda bisa geser garis yang ada ini sehingga dia menyinggung titik C. Jadi digeser gini. Nah, kalau kita geser garis X1 plus 2X2 sama dengan 40 digeser sehingga menyinggung ke titik C, maka garis yang melewati titik C ini akan mempunyai persamaan X1 plus 2X2 sama dengan 30. Secara otomatis maka visible region-nya juga akan berubah. Kalau awalnya yang biru, sekarang jadi yang kuning ini saja. Yang biru ini tidak ada ya. Jadi kalau yang awalnya titik B itu adalah titik optimal yang lama, kita akan dapatkan titik optimal yang baru itu tidak lain adalah titik C. Jadi masih memungkinkan kita bisa geser sampai dengan dia menyentuh atau menyinggung titik C, di mana dia mengalami perubahan dari X1 plus 2X2 sama dengan 40, nilai Q-nya berubah menjadi 30. Nah, dengan dua kondisi yang ini, andaikan nanti Q itu kita naikkan pada batasan 1 ya, dia melebihi dari 80, maka nanti yang akan terjadi X1 ini akan menjadi non-basic variable dan S1 menjadi basic variable. Demikian juga jika Q pada batasan 1 Anda turunkan sampai dia kurang dari 30, maka X2 itu yang akan menjadi non-basic variable dan S2-nya menjadi basic variable. Artinya apa? Kalau itu Anda lakukan, akan terjadi perubahan komposisi variabel dari solusi awal. Dan itu bukan tujuan dari yang analisis sensitivitas ini, karena nanti sudah karakternya akan berubah. Jadi supaya tidak merubah dari komposisi variabel awal, dalam artian yang tadi kan variabel yang sudah tadi optimal, kondisi optimal ya. Jadi yang mana jadi basic variable dan non basic variabelnya itu tetap, maka range nilai Q yang diperbolehkan untuk batasan 1 itu adalah di antara 30 sampai dengan 80. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, seperti halnya kasus rentang sensitivitas untuk koefisien fungsi tujuan,
tentang sensitivitas ini juga hanya valid untuk satu nilai Q saja. Terus semua nilai Q yang lainnya kita anggap konstan. Nah, kalau ada perubahan simultan, maka selama perubahan tersebut tidak mengubah komposisi variabel dari solusi awal. Ya mungkin saja akan terjadi ya perubahan simultan itu. Oke, sampai di sini dulu untuk analisis sensitivitas dengan grafik. Mungkin untuk bahan latihan Anda di rumah, Anda bisa coba kerjakan di buku Manajemen Sains halaman 105 nomor 1. Ini latihan saja ya, nggak dikumpulkan. Tapi kalau ada pertanyaan, Anda boleh melakukan diskusi melalui forum yang ada di ULS. Baik, sampai di sini dulu. Selamat pagi.